Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Tang Wulin, Gu Yue menembakkan lampu hijau yang berputar ke udara. Cahaya berubah menjadi burung viridescen, yang membumbung tinggi di langit dan ke cakrawala. Sesaat kemudian, cahaya kedua menyusul, lalu cahaya ketiga, dan keempat. Mereka semua meluncur ke arah yang berbeda. Tang Wulin menunggu hasil pengintaian sebelum bergerak maju ke segala arah. Meskipun ada sedikit ancaman di platform kenaikan roh dasar, semuanya masih bisa salah. Jika mereka bertemu dengan Das Gold Dreadclaw Bear berusia ratusan tahun seperti dalam perjalanan pertama mereka, kelas 0 akan berada dalam kesulitan yang mengerikan lagi. Binatang jiwa seperti itu terlalu mendominasi. Satu sapuan cakar bisa mengambil nyawa mereka. Itu kebanggaan singa. Kurang dari setengah menit kemudian, Gu Yue mengumumkan, ada aktivitas dari mereka di sebelah kiri. Ini adalah singa setan yang berkobar. Mereka adalah salah satu predator teratas di platform kenaikan roh dan telah mengejar mereka selama perjalanan periode pemberontakan pertama mereka. Tang Wulin pergi ke Gu Yue. Bisakah Anda menentukan berapa banyak? Gu Yue merendahkan suaranya. Dilihat dari jejak mereka, sekitar 15. Mungkin lebih. Mata menyipit, pikiran Tang Wulin beraksi saat dia merumuskan rencana. Sebuah kebanggaan singa iblis api biasanya memiliki satu raja singa iblis api yang memimpin banyak singa betina. Kemungkinan besar, raja akan berada di level 1000 tahun. Kekuatan singa betina, di sisi lain, tidak diketahui. Jika mereka juga dari 1000 tahun berdiri, maka mengambil kebanggaan akan terbukti sulit untuk kelas 0. Kemungkinannya adalah, mereka tidak akan lolos tanpa cedera dari pertempuran seperti itu. Kita menuju ke arah lain. Tang Wulin ragu-ragu sebelum menguatkan tekadnya. Kapten, kita bisa melakukannya. Saya masih ingat saat mereka membantai kami. Sekarang giliran kita sekarang. Xie menatap Tang Wulin dengan mata penuh harap. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Jika ada 2 atau lebih monster berumur 1000 tahun, kita akan mendapat masalah. Saya tidak bisa mengambil risiko semua orang untuk ini. Bahkan di platform kenaikan roh, dia bertanggung jawab atas seluruh timnya sebagai kapten mereka. Xie berkata, Kapten, pikirkanlah seperti ini, tidak ada yang benar-benar menantang kita di platform kenaikan roh dasar lagi. Jadi, untuk berkembang, kita perlu ditekan. Pada akhirnya, ini adalah platform kenaikan roh, tahu. Ini bukan medan perang yang sebenarnya. Jika ada sesuatu yang bisa menantang kita, maka kita harus mencobanya. Saya pikir kami akan baik-baik saja bahkan jika ada 2 monster berusia 2000 tahun. Petik 2. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke Gu Yue. Bagaimana menurut Anda? Gu Yue berkata, saya setuju dengan Xie. Kami tidak dapat berkembang tanpa menghadapi kesulitan apapun. Ayo coba. Jika kita bukan tandingan, kita masih bisa kabur. Petik 2. Akhirnya, Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan dan dia terkikik. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan, Kapten. Tang Wulin mengarahkan pandangannya ke langit. Gu Yue, kamu bertanggung jawab atas pengintaian, tapi pastikan kamu menjaga jarak yang aman. Kita akan mulai saat malam tiba. Petik 2. Meski tegas dalam keputusannya, dia tidak pernah lupa untuk mengutamakan keselamatan timnya. Begitu malam melebarkan sayapnya ke cakrawala, potensi penuh Su Xiaoyan akan dilepaskan, kekuatan staf es Starwell-nya semakin ditingkatkan dengan dering kedua. Pada gilirannya, kekuatan keseluruhan mereka akan meroket. Selain itu, singa setan yang berkobar melemah pada malam hari karena kepadatan elemen api yang menurun. Gu Yue memanggil seekor burung angin yang lebih besar dari yang sebelumnya dan menerbangkannya ke arah singa. Tang Wulin berbalik, maju ke arah yang sama perlahan dan tanpa suara. Di platform kenaikan roh dasar, mereka adalah satu-satunya yang berani menghadapi singa iblis api 1000 tahun. Tim lain yang sepenuhnya terdiri dari Master Jiwa 3 Cincin tidak akan bertahan bahkan 1 menit pun. Namun, kelompok Tang Wulin sangat percaya diri. Mereka telah tiba pada siang hari dan sekarang menjelang malam, ini adalah alasan lain Tang Wulin memilih untuk mengambil risiko ini. Xie dan Gu Yue keduanya memiliki 3 cincin dan banyak ruang untuk menyerap lebih banyak energi roh. 2 cincin Tang Wulin sendiri memiliki energi roh senilai 4000 tahun. Menurut perhitungan Wu Zhangkong yang cermat, Tang Wulin dapat menampung energi roh maksimal 5000 tahun. Begitu dia mendapatkan cincin ketiganya, batasnya akan meningkat menjadi 6000 tahun. Namun, Wu Zhangkong tidak menyadari bahwa target muridnya sangat berbeda dengan targetnya. Tang Wulin mengerti apa arti membuka segel kedua, ketahanan tubuhnya terhadap energi roh akan meningkat ke ketinggian baru. Dalam hati,
Dia bertanya-tanya apakah dia kemudian akan dapat menyerap energi yang cukup untuk mengembangkan jiwa rohnya ke tingkat 10.000 tahun. Setidaknya, dia akan selangkah lebih dekat untuk mencapai hasil itu. Bagaimanapun, dia berencana untuk menggabungkan dengan jiwa roh 10.000 tahun untuk cincin keempatnya. Di bawah bimbingan Wu Zhangkong, siswa kelas 0 sekarang memiliki perspektif yang melampaui rekan-rekan mereka. Keempatnya bertujuan untuk menjadi Master Armor pertempuran, sebuah tujuan yang begitu luhur yang tidak akan pernah dipertimbangkan oleh para Master jiwa biasa. Keempatnya berjalan menuju singa seperti pemburu yang berhati-hati. Tang Wulin menemukan jalan terbaik bagi mereka, menyesuaikan arah dengan setiap langkah. Mereka harus tetap melawan arah angin agar tetap tidak terdeteksi. Jika arah angin berubah tiba-tiba, maka mereka akan ditemukan oleh Raja Singa Iblis yang berkobar. Sebuah kebanggaan dari Blazing Demon Lions layak disebut sebagai salah satu eksistensi terkuat di platform kenaikan roh dasar. Selama pendekatan mereka, tim Tang Wulin tidak bertemu dengan monster jiwa lain. Mereka kira-kira 1 kilometer di depan kita. Mereka sepertinya sedang beristirahat dan tidak ada tanda-tanda pergerakan, lapor Gu Yue. Tang Wulin berhenti. Kami akan menunggu di sini sampai malam. Dalam sekejap, Xie muncul tinggi di tengah cabang pohon, tersembunyi dari pandangan saat dia mengamati sekeliling mereka. Di sisi lain, Su Xiaoyan dan Gu Yue duduk untuk beristirahat sementara Tang Wulin berjaga-jaga. Semua orang tahu peran mereka dan tidak perlu disuruh bertindak. Waktu berlalu dan kegelapan malam segera menghampiri mereka. Gu Yue masih bermeditasi, indikasi yang jelas bahwa singa iblis berkobar belum bergerak. Kemudian alisnya tiba-tiba berkerut dan matanya meledak saat dia menoleh ke Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan pertanyaan. Gu Yue berkata, sekelompok orang lain telah bertemu dengan singa. Pertempuran mungkin akan segera pecah. Petik 2. Apakah mereka mulai bertindak atau bertindak pasif sekarang? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Gu Yue berkata, mereka saat ini pasif. Pertemuan mereka seharusnya kebetulan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan masuk. Cahaya berkedip di mata Tang Wulin saat dia mengumumkan ini. Tidak ada yang menanyainya, mereka semua mempercayai keputusannya. Saat Tang Wulin menerobos dengan kecepatan tinggi, 3 lainnya mengikuti dari belakang. Keempatnya bergerak serempak, menekan fluktuasi kekuatan jiwa mereka agar tetap senyap mungkin. Mereka tidak memanggil jiwa bela diri mereka karena takut memberikan lokasi mereka. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan indera mereka untuk melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Rentetan auman singa bergemuruh segera setelah itu, aura berdarah samar sekarang berlama-lama di udara. Setelah itu, teriakan manusia bergema melalui semak belukar, diikuti oleh riak kekuatan jiwa. Tang Wulin tidak menyerang secara langsung tetapi melaju ke sisi medan perang. Bahkan dari kejauhan, Tang Wulin bisa melihat sosok agung Raja Singa Iblis yang berkobar. Saat ini, itu terlibat dalam pertempuran dengan sekelompok 7 master jiwa. Dia memberi isyarat agar rekan satu timnya berhenti. Mengangkat tangan kanannya, cincin jiwa ungunya muncul, cahayanya redup dan ditekan. Dia membungkus sehelai blue silver grace di sekitar dahan tebal dan mengayunkan dirinya ke atas. Dalam sekejap, dia mengingat cincin jiwanya, cahaya ungu berkedip di matanya saat mata setan ungu diaktifkan. Dari sudut pandang ini dia bisa melihat semuanya dalam radius 200 meter, belum lagi pemandangan pertempuran yang sempurna. Meskipun satu singa terbaring tak bergerak, tampaknya mati, sisa kesombongan menyerang master jiwa dengan hiruk-pikuk. Energi roh berputar-putar di sekitar para master jiwa, bukti kekuatan mereka. Saat dia mengamati pertempuran, Tang Wulin melihat tingkat kekuatan kelompok master jiwa ini. Ketujuh adalah tetua jiwa 3 cincin dan 2 di antaranya masing-masing memiliki cincin jiwa ungu. Mereka tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Jelas bahwa mereka siap untuk menghadapi Raja Singa Iblis yang berkobar ini. Termasuk anggota almarhum, kebanggaan itu terdiri dari 16 singa setan berkobar. Berdiri di tengah secara tirani adalah tuan raksasa mereka. Binatang seperti itu memancarkan kekuatan murni. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam saat dia mengambil adegan medan perang. Realitas itu kejam. Dia telah menebak bahwa kebanggaan ini mungkin memiliki beberapa singa berusia ribuan tahun. Baru sekarang dia mengerti betapa hebatnya harga diri ini. Di antara 15 singa nyala api yang tersisa, ada total 4 di level 1000 tahun, 3 singa betina dan raja mereka. Ukuran raja yang sangat besar menunjukkan bahwa itu adalah binatang tingkat 1000 tahun yang luar biasa. Jika kekuatannya melebihi 3000 tahun, maka kesombongan singa ini adalah bencana berjalan.
Tang Wulin memberi isyarat dengan tangannya, memberi isyarat agar rekan satu timnya bersabar dan tidak terburu-buru. Jika ini adalah pertempuran nyata antara manusia dan makhluk jiwa, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan tim lain, tapi ini adalah platform kenaikan roh. Kematian tidak memiliki arti yang sebenarnya di sini. Yang penting adalah seberapa banyak energi roh yang bisa mereka serap. Untuk alasan ini, Tang Wulin adalah gambaran kesabaran saat dia memantau situasi saat ini. Penilaiannya benar. Jelas bahwa kelompok Master Jiwa telah meremehkan kesombongan. Di bawah serangan sengit singa, korban berjatuhan satu demi satu. Apakah itu pertempuran jarak dekat atau jarak jauh, singa iblis api unggul dalam keduanya. Api yang membakar menyelimuti tubuh kuat mereka. Setiap singa berukuran hampir sama, warna apinya berfungsi sebagai satu-satunya indikator dari budidaya yang berbeda. Sementara singa berusia 100 tahun berpakaian dalam kobaran api merah cerah, singa 1000 tahun dibalut api kuning. 4 singa kuning menyala menonjol di antara kesombongan. Sial bagi tim Master Jiwa, mereka telah memprovokasi kemarahan singa setelah membunuh satu singa. Kelompok itu sekarang dikepung, semua jalan keluar terputus. Bisa dikatakan, mereka tidak lemah. Meskipun menderita korban jiwa, para Master Jiwa berhasil melukai para singa. Anggota kedua belah pihak terus runtuh satu persatu, saling bertukar pukulan yang melumpuhkan. Namun, jelas terlihat bahwa manusia kehilangan tempat. Tang Wulin terus menunggu. Dia tahu bahwa memprovokasi kebanggaan yang begitu kuat sama dengan bermain api, tetapi sekarang tim 7 ini telah melemahkan singa, segalanya tampak lebih menguntungkan untuk kelas 0. Bisa memainkan peran sebagai pemulung, menukik untuk merebut rampasan perang setelah kedua belah pihak selesai saling membuang satu sama lain. Tang Wulin turun dari pohon tanpa mengintip, membisikkan beberapa kata ke telinga Xie. Meskipun Xie meringis saat dia mendengarkan, dia masih mengangguk pada akhirnya, bahkan mengacungkan jempol besar ke kaptennya. Sesaat kemudian, dia menghilang ke dalam selimut kegelapan. Malam telah menyapu dengan kecepatan penuh, membentang jauh dan luas. Langit seperti itu tidak berbulan, angin pembunuh melolong di udara. Berbalik menghadap Su Xiaoyan dan Gu Yue, Tang Wulin memerintahkan mereka. Setelah itu, dia menyelinap ke medan pertempuran dengan Gu Yue di sisinya, menyatu dengan sekitarnya dan memanfaatkan bayangan semak-semak. 3 dari 7 Master Jiwa selamat, 1 yang luka-lukanya tidak bisa diejek. Adapun kesombongan singa, ada 2 singa 1000 tahun yang terluka dan 4 singa 100 tahun yang mati. Meskipun lukanya tidak fatal, mereka menahan kekuatannya. Pemimpin dari para Master Jiwa yang masih hidup adalah seorang pria muda yang tinggi dan kokoh berumur kira-kira 20 tahun. Dia memiliki kepala penuh dengan rambut runcing kuning, otot bengkak di bawah pengaruh jiwa bela dirinya. Berdiri dengan tinggi 2,5 meter, dia menyerupai raksasa. Dia mencengkeram batang logam panjang di tangannya. Batangnya memanjang lebih dari 4 meter dengan ujung yang membesar, garis vaskular berwarna gelap di sepanjang sisinya. Dari pengalaman pandai besi, Tang Wulin mengerti bahwa itu terbuat dari ratusan logam halus. Mempertimbangkan ukurannya yang tipis, batang itu pasti memiliki berat setidaknya 500 kg. Bahwa pemuda ini bertindak sebagai garda depan adalah satu-satunya alasan mengapa para Master Jiwa bertahan begitu lama, bahkan sampai melukai singa. Identitasnya sebagai Master Jiwa tipe kekuatan terbukti. Meskipun tongkat itu bukan jiwa bela dirinya, dia mencengkeram dan mengayunkannya untuk mengusir singa, tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Pemuda raksasa itu menghancurkan tengkorak singa pertama yang telah dia bunuh. Karena itu, anggota kelompok yang masih hidup berhati-hati dan memfokuskan serangan mereka padanya. Di sisinya, seorang gadis memunculkan perisai cahaya putih, melindunginya dari serangan singa. Meski begitu, kelelahan membebani dirinya. Darah menetes di sudut mulutnya sementara perisainya semakin melemah. "Kakak Kun, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi," kata gadis itu mendesak. Dengan raungan, pemuda itu mengayunkan tongkat dan menangkis 3 singa yang sedang menyerang. Dengan suara teredam, dia berkata, "Keberuntungan kita sangat buruk untuk bertemu dengan kebanggaan singa iblis api yang begitu kuat kali ini. Kalian pergi dulu. Aku akan membunuh 1 atau 2 orang lagi untuk membalas dendam." Petik 2. Gadis itu mengangguk dan menekan tombol melarikan diri di punggung tangannya. Rasa sakit yang mereka rasakan di platform kenaikan roh bukanlah lelucon. Tidak ada yang ingin mengalami dicabik-cabik oleh singa. Dia menghilang dalam sekejap cahaya. Terlepas dari pemuda raksasa, hanya Master Jiwa tipe kelincahan yang tersisa. Tiba-tiba,
Raja Singa Iblis Api 1000 tahun melompat ke arah pemuda yang kuat, memacu teriakan dari pemuda itu sebagai balasannya. Cahaya kuning keluar dari tubuhnya, nadinya menonjol saat dia melambaikan tongkatnya dengan seluruh kekuatannya. Namun, Raja Singa itu licik dan tuduhannya adalah tipuan. Di udara, itu mengubah arah dalam sekejap. Jelas, prestasi ini tidak mungkin dicapai dengan sendirinya. Tidak, itu menerima bantuan singa betina 1000 tahun. Singa betina telah menerkam tubuh raja, menghantam master jiwa tipe kelincahan dengan kekuatan penuh. Pengalihan ini terlalu mendadak bagi master jiwa tipe agility untuk bereaksi. Dia langsung diliputi oleh api merah. Yang dia lakukan hanyalah menamparkan tombol pelariannya. Akhirnya, satu-satunya yang selamat dari kelompok itu adalah pemimpinnya. Tepat saat dia akan menyerah pada keputusasaan dan memutuskan dirinya untuk bertarung sampai mati, sebatang pohon anggur biru melesat dari kejauhan. Tanaman merambat meledak dari tanah dan mengikat makhluk jiwa yang ganas. Setiap sulur setebal lengan anak-anak, berkilau tipis seolah diukir dari kristal. Sinar cahaya redup berkelap-kelip di dalamnya. Kebanggaan singa iblis api menegang sebelum tanaman merambat menghalangi gerakan mereka. Membiarkan kesempatan seperti itu lewat akan menjadi kejahatan. Tanpa ragu, pemuda itu menyerbu ke depan dan menghancurkan tengkorak monster berusia ratusan tahun, mengirimkan materi otaknya ke udara. Seperti kilatan petir, dia berbalik dan memukul kepala singa betina 1000 tahun lainnya. The Blazing Demon Lions meminta Infernos untuk menghancurkan tanaman merambat biru. Sayangnya bagi mereka, tanaman merambat melepaskan cengkeraman mereka sebelum terbakar menjadi keripik. Menggeram, Raja Singa Iblis Api 1000 tahun yang agung menyerang pemuda itu, tetapi terkunci di tempatnya oleh pohon anggur emas. Meskipun singa lain terus menyerang, kekuatan gabungan mereka memucat dibandingkan dengan milik raja. Pada saat itu, cahaya biru sedingin es menghujani singa seperti pembalasan surga. Api dan es adalah musuh bebuyutan, es sepanjang setengah meter seperti pertanda kematian, memaksa singa untuk melepaskan api terpanas mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski demikian, udara yang terik masih tetap dingin. Dipicu oleh amarah dan dendam, pemuda raksasa itu memukuli dua singa lainnya. Tubuhnya sudah hangus hitam setelah menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya dari singa. Cahaya kekuatan jiwa yang mengelilinginya meredup dengan cepat saat kekuatan meninggalkan tubuhnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sosok yang dengan cepat mendekat dari tempat sulur emas sebelumnya bermunculan. Saat sosok itu mendekat, cahaya biru muncul di tanah dan bahkan tanaman merambat yang lebih tebal meledak. Mereka terlalu kokoh untuk bahkan perisai api singa untuk bertahan. Dalam sekejap, singa berusia 100 tahun itu menjadi kaku dan meraung saat tanaman merambat menusuk perut mereka. Jelas juga bahwa setiap singa di dalam jangkauan rumput Blue Silver telah melambat sejenak. Dalam sekejap, sosok yang mendekat itu jatuh dari langit dan ke punggung Raja Singa Iblis yang berkobar. Mengabaikan api yang menutupi tubuh singa, dia mengubah lengan kanannya menjadi cakar emas dan meraih kepala Raja Singa. Raja Singa meronta-ronta tubuhnya, berjuang bebas dari sulur emas. Demikian pula, singa-singa lain juga berhasil melepaskan diri dari kekangan mereka dan mengalihkan perhatian mereka dari pemuda kokoh ke anak muda di punggung Raja Singa. The Blazing Demon Lion King bergidik, lalu pingsan dengan suara gemuruh yang keras. Tang Wulin telah menghancurkan tulang punggungnya, bahkan mengambil kesempatan untuk berjuang dalam kematiannya. Seandainya pemuda yang kokoh tidak memberikan gangguan yang sempurna, Tang Wulin tidak dapat membunuh Raja Singa dengan begitu mulus dan hasilnya akan sangat berbeda. Bola api melengkung ke arah Tang Wulin, tetapi dia sudah siap. Pohon anggur emas tiba-tiba muncul di bawahnya, membuatnya melayang ke udara seperti mata air. Sementara itu, sensasi ngeri menghinggapi singa. Hujan es meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, bergabung dengan badai salju yang muncul yang tumbuh untuk menelan sekelompok singa. Meskipun Blazing Demon Lions menjadi hiruk-pikuk setelah kematian raja mereka, badai salju yang sombong benar-benar menekan mereka. Pemuda itu akhirnya menyadari bahwa penyelamat telah tiba, memicu nafas lega keluar dari bibirnya. Ditambah dengan kelegaan, bagaimanapun, adalah syok. Dia telah melihat dengan jelas bahwa pemuda yang membunuh Raja Singa Iblis Api hanya memiliki dua cincin, tapi keduanya berwarna ungu. Dan kemudian, badai salju datang entah dari mana dan turun ke atas singa. Di platform kenaikan roh dasar, penatua jiwa adalah batas atas, tetapi tidak mungkin seorang penatua jiwa dapat memiliki begitu banyak daya tembak. Pemandangan seorang gadis bermandikan cahaya hijau dengan santai mendekati singa iblis yang berkobar seolah-olah badai salju itu tidak ada di sana membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata.
Tidak terpengaruh oleh badai salju, gadis itu mengangkat tangan dan memanggil bola es sementara badai salju di sekitarnya berkumpul di lokasinya. Hanya dalam beberapa saat, bola telah tumbuh dengan diameter lebih dari 1 meter dan paku menutupi permukaannya. Pergilah. Bola es terbang lurus ke singa iblis api 1000 tahun. Ia berhasil merespon tepat waktu dengan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghirup api ke arah bola. Ledakan dahsyat merobek udara saat bola es meledak di tengah kesombongan, pecah menjadi pecahan massa yang menghujani singa. Apakah ini semua sudah direncanakan? Langit tiba-tiba menyala, menarik perhatian pemuda itu. Cahaya bintang turun dari langit, menyelimuti singa hingga tampaknya tidak berpengaruh. Kelap-kelip cahaya bintang menyelimuti mereka, dan dalam sekejap, mereka secara bersamaan berbalik untuk mulai saling menganiaya. Untuk saat itu, api berkobar di dalam badai salju, tetapi tidak ada yang mengenai target yang tepat, hanya menyisakan singa yang terluka. Tanaman merambat biru merayap keluar sekali lagi, mengikat singa. Sosok dari sebelumnya turun lagi, meraih kepala singa lain dengan cakar naganya. Apa yang kamu tunggu? Tang Wulin bertanya pada pemuda itu. Tersadar dari pingsannya, pemuda itu mengacungkan tongkat raksasa saat dia melompat kembali ke medan pertempuran. Dengan kekuatannya yang mendominasi, singa iblis api yang tersisa segera ditekan dan dimusnahkan satu demi satu. Pemuda itu senang dengan pembantaian itu, melampiaskan lebih banyak amarahnya dengan setiap tengkorak yang dia hancurkan. Tiba-tiba, anak muda bermata besar yang cantik itu memanggilnya, hati-hati. Saat pemuda itu mencoba merespons, sensasi dingin melintas di lehernya dan kemudian, tidak ada apa-apa. Pagoda Roh, ruang 13 dari platform kenaikan roh. 6 pria dan wanita muda menatap layar. Mereka adalah anggota skuadron penatua jiwa yang hancur dalam pertempuran melawan singa iblis yang berkobar. Mereka semua bersorak-sorai saat melihat bala bantuan telah tiba dan singa-singa sedang dibantai. Tapi tiba-tiba, layarnya menjadi hitam. Apa yang terjadi? Tanya seorang gadis. Sepertinya kapten mengalami kecelakaan, kata anak laki-laki lain dengan kaget. Jika setidaknya satu anggota tim tetap hidup di platform kenaikan roh, mereka dapat menonton acara di layar. Layar hitam menandakan bahwa seluruh tim mereka telah dimusnahkan, dengan tidak ada satu anggota pun yang masih dalam platform kenaikan roh. Benar saja, ketika mereka memeriksa ruangan, kotak pemuda itu terbuka. Bahkan dalam keadaan normalnya, tingginya hampir melewati 2 meter. Kapten, kamu baik-baik saja. Rekan satu timnya yang peduli mengelilinginya. Perlahan, dia membuka matanya lalu mengusap lehernya. Saya baik-baik saja. Kapten, bagaimana kamu mati? Bukankah kalian sudah memusnahkan singa? Salah satu gadis bertanya dengan bingung. Pemuda itu menunjukkan ekspresi bingung yang sama. Saya juga tidak yakin. Para master jiwa yang menyelamatkan saya sangat kuat. Aku mati tepat saat salah satu dari mereka menyuruhku berhati-hati. Mungkin makhluk jiwa kuat lainnya muncul. Nah, terserah. Setidaknya aku berhasil membalas dendam kalian dengan bantuan mereka. Itu adalah kesalahanku kali ini. Saya meremehkan kekuatan kebanggaan singa iblis yang berkobar dan saya telah membuat kami hancur. Sebagai permintaan maaf, saya akan mengajak Anda semua untuk makan malam. Petik 2. Di dalam platform kenaikan roh. Setelah Blazing Demon Lion terakhir runtuh, energi roh yang kaya meresap ke udara. Kelas 0 duduk di tengah-tengah energi ini, menarik semuanya ke dalam tubuh mereka. Tidak hanya udara yang dipenuhi dengan energi singa, tetapi juga berisi energi yang diperoleh oleh skuadron penatua jiwa. Sejak para sesepuh jiwa telah mati satu persatu, energi roh mereka yang tidak terserap tetap ada dan menyatu dengan pemuda yang kokoh. Pada akhirnya, pemuda itu juga mati, melepaskan ledakan energi roh untuk panen kelas 0. Penghancuran kebanggaan singa benar-benar pemandangan yang menyedihkan untuk dilihat. Kapten, kamu benar-benar terlalu jahat. Su Xiaoyan menunjuk dengan jijik. Tang Wulin hanya terkekeh. Tapi, kamu tahu, aku menyukainya. Su Xiaoyan berseri-seri. Kebahagiaan terpampang di wajahnya saat dia bermandikan energi roh yang padat. Sekarang Su Xiaoyan berada di hambatan peringkat 29, energi roh sangat penting baginya. Itu akan memungkinkannya untuk menyatu dengan jiwa roh yang lebih kuat begitu dia menerobos. Xie tertawa nakal. Ini adalah platform kenaikan roh, bukan dunia nyata. Kami tidak bisa menyia-nyiakan tiket masuk periode pemberontakan yang mahal ini. Petik 2. Dia tidak muncul selama pertempuran dengan singa setan yang berkobar karena dia telah ditugaskan dengan misi penting. Mereka sudah sangat akrab dengan platform kenaikan roh dan bagaimana sistem pemantauan di dunia luar bekerja.
Sadar bahwa skuadron tetua jiwa juga memantau situasi, Tang Wulin telah membuat skema pengecut. Ini adalah kejadian umum di platform kenaikan roh, dan terlebih lagi selama periode pemberontakan. Mencuri dari pencuri benar-benar indah. Pemuda yang kokoh tidak tahu bagaimana dia mati justru karena pedang Xie yang membunuhnya. Keuntungan terbesar dari keterampilan jiwa pertama Shadow Dragon Dagger, Shadow Dragon Blade, adalah tembus pandangnya. Setelah Xie meningkatkan kultivasinya, keterampilan itu semakin mematikan. Mempertimbangkan kultivasi pemuda yang kokoh, dia akan langsung menemukan Xie dalam kondisi normal. Lelah, kelelahan, dan diambang kemenangan, bagaimanapun, dia telah menurunkan kewaspadaannya. Xie telah menyembunyikan dirinya, menunggu untuk menyerang pada saat seperti itu dan menuai energi semangat dari seluruh tim pemuda dalam satu gerakan. Jika mereka tidak melakukan ini, maka sebagian besar energi roh singa akan pergi ke pemuda yang kokoh. Senyuman berseri muncul di bibir Tang Wulin. Kita sudah mendapatkan energi roh yang layak kita terima. Mari istirahat dan pulih sekarang, semuanya. Aroma singa setan yang berkobar akan bertahan lebih lama, dan kita bisa memanfaatkannya untuk menyerap lebih banyak. Tujuan kami adalah tidak meninggalkan energi roh. Petik 2. Iya, masing-masing dari mereka memiliki energi selama beberapa ratus tahun untuk diserap, itu adalah panen yang bagus. Gu Yue sudah lama duduk untuk memulihkan diri dan menyerap energi. Setelah pertempuran berakhir, dia adalah yang paling tenang dari mereka semua, tidak mempertanyakan rencana Tang Wulin atau menunjukkan kegembiraan. Tang Wulin duduk di sampingnya, tersenyum. Apa kabar? Apakah tubuhmu baik-baik saja? Petik 2. Karena dia telah membunuh 2 singa iblis api 1000 tahun yang tersisa, kepadatan energi roh yang berputar-putar di sekitar tubuhnya bahkan melebihi milik Tang Wulin. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Saya tidak akan membuat banyak kemajuan karena energi roh akan dibagi di antara 3 lingkaran. Anda, di sisi lain, harus menjadi orang yang peduli tentang melampaui batas Anda. Petik 2. MN. Aku tahu. Kalian akan menangani sisanya mulai sekarang, maka saya tidak perlu khawatir tentang itu. Tang Wulin saat ini memiliki 2 cincin jiwa ungu yang berusia sekitar 4000 tahun, sedangkan batasnya adalah 5000 tahun. Ini menyisakan lebih dari 1000 tahun energi untuk diisi. Batasannya belum menjadi masalah yang mendesak, dan rasa sakit yang dideritanya saat itu membuatnya lebih berhati-hati. Kekuatan jiwa mereka pulih setelah setengah jam istirahat, jadi mereka berdiri dan melanjutkan perjalanan mereka ke jantung hutan Stardow. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyerap energi roh yang tertinggal di tubuh mereka, tetapi sampai saat itu, pancarannya terlihat. Mulai sekarang, lawan mereka bukan hanya monster jiwa, tapi juga master jiwa lainnya. Kapten, Blue Silver Impaling Araimu cukup mengagumkan. Meskipun tidak sekuat itu, efeknya yang memukau sangat bagus untuk pengendalian kerumunan, Xie berkata pelan dari sisi Tang Wulin. Blue Silver Impaling Arai adalah keterampilan jiwa kedua Tang Wulin dari Gold Light. Ketika dia menyatu dengannya, meskipun yakin bahwa keinginannya tidak akan berpengaruh, dia telah memfokuskan seluruh dirinya untuk memanggil keterampilan jiwa crowd control. Yang mengejutkan, keinginannya menjadi kenyataan dan dia mendapatkan Blue Silver Impaling Arai. Blue Silver Impaling Arai terutama berfokus pada kontrol dengan kekuatan serangan mengambil kursi belakang. Tentu saja, sebagai keterampilan jiwa 1000 tahun, itu cukup mematikan. Namun, tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan musuh. Melalui getaran frekuensi tinggi di Blue Silver Grass, musuh yang terkena serangan itu akan membuat pikiran mereka menjadi bingung dan untuk sementara terpana. Pada saat itu, Tang Wulin dapat meluncurkan Blue Silver Impaling Arai dari mana saja dalam jangkauan rumput Blue Silver dalam radius 15 meter. Meskipun kapasitas Bin untuk mengontrol sangat bagus, Tang Wulin harus memperhatikan setiap musuh yang dia lawan. Itu lebih cocok untuk sejumlah kecil lawan, sementara Blue Silver Impaling Arai terbukti efektif melawan kelompok besar. Selanjutnya, dia bisa melapisi efek dari 2 skill. Wu Zhangkong telah bekerja dengannya dalam beberapa tahun terakhir, membantunya perlahan-lahan membentuk jalur kultivasinya. Jiwa bela diri Tang Wulin akan fokus pada kontrol sementara kemampuan Raja Naga Emasnya akan menjadi metode serangan utamanya. Dia akan kekurangan dalam pertempuran jarak jauh, tetapi Wu Zhangkong telah meyakinkannya bahwa, jika dia mencapai puncak dengan tubuhnya, dia masih akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Mengingat hal ini, hal pertama yang ditukar Tang Wulin dengan poin kontribusi Sekte Tang adalah cara untuk meningkatkan kemampuan tempur tubuhnya. Tang Wulin tersenyum kecut pada kata-kata Xie.
Kontrol kerumunan Xiaoyan bahkan lebih menakjubkan. Starlight Chaos adalah keterampilan yang spektakuler. Petik 2. Karena mereka bertempur di bawah selimut malam, staf es Starwell Su Xiaoyan telah terbangun, dan dia bisa menggunakan kekuatan penuh dari keterampilan jiwa keduanya, Starlight Chaos. Berbeda dengan Tang Wulin, dia unggul dalam pertarungan dan kontrol jarak jauh, tetapi mirip dengannya, dua keterampilan cahaya bintangnya kuat dalam mengendalikan musuh. Starlight Chaos akan membuat lawan mereka berantakan, memaksa kelompok untuk menyerang satu sama lain atau berhenti begitu saja. Justru karena koordinasinya dengan Tang Wulin dalam meluncurkan satu keterampilan kontrol demi satu keterampilan kontrol terhadap singa setan yang berkobar, membuat mereka dalam kekacauan sepanjang waktu, sehingga mereka dapat menghancurkan mereka. Su Xiaoyan terkikik. Dia selalu mengejar rekan satu timnya, berharap bisa mengejar mereka, dan hanya merasakan kepercayaan diri di malam hari. Keterampilan astrologi sangat melelahkan dan membatasi, tetapi sangat efektif dalam pengaturan tim. Angin mendesis saat sosok merah tua tiba-tiba terbang keluar dari cabang pohon. Sosok itu adalah humanoid, tapi lengannya sangat panjang. Saat terbang di udara, targetnya menjadi jelas, itu mengarah ke Gu Yue. Tampaknya, di matanya, wanita adalah sasaran empuk. Dalam sekejap, sulur biru melesat keluar dan mengikat tubuhnya, menghentikan serangannya yang cepat di udara dan menyeretnya ke bawah. Tang Wulin mengangkat telapak tangannya ke langit, dua cincin jiwa muncul dari bawahnya dan cahaya putih memancar dari tubuhnya. Kekuatan tak terlihat sepertinya menangkap binatang merah itu, dengan ganas menyeretnya ke arah Tang Wulin. Tapi dengan cepat kesadarannya pulih. Meskipun kakinya terikat, lengannya bebas, dan ia mengayunkan kepalanya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mendengus, tinjunya sendiri terbang untuk menemui penyerangnya. Dengan ledakan, sosok merah itu terpaksa terhuyung mundur selangkah sementara Tang Wulin tidak tergoyahkan. Tang Wulin meraih sebatang pohon anggur dan menariknya kembali ke arahnya. Membuat gerakan menarik dengan tangannya, kekuatan tak terlihat muncul kembali dan mendorong lengan sosok itu hingga terpisah. Tang Wulin kemudian mengirimkan tendangan kuat ke perutnya, dan tubuhnya membungkuk ke depan sebagai tanggapan, menempatkan kepalanya tepat di depannya.